Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha Allah, Allah bukakan pintu hidayahnya, pintu rahmatnya, pintu barokahnya yang berupa kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenteraman yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat wa salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tak terasa kita saat ini sudah memasuki tanggal ke-14 di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana satu bulan terpental yaitu bulan Rajab dan 3 bulan secara berurutan yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Keempat bulan tersebut dimuliakan karena pada bulan tersebut banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Tentunya manakala kita berada di bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, mari kita perbaiki keimanan kita perbaiki ketakwaan kita yang akhirnya kita nanti akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ketika kita berbicara bulan Muharram, tentunya tidak lepas kita dari masalah hijrah. Untuk itu pada kesempatan di siang hari ini kami akan mengetengahkan yaitu hakikat hijrah. Kita tahu bahwa hijrah artinya adalah berpindah tempat dari tempat yang tidak aman menjadi tempat aman. Sehingga hijrah ini adalah secara istilah adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah ini adalah merupakan 3 kata kunci untuk meraih kemenangan. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaikal faizun. Yaitu orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, maka di sisi Allah pahala yang lebih besar dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dari di atas setidaknya ada 3 hakikat daripada hijrah, di mana tidak ada kata iman kalau tidak didahului dengan kata hijrah, dan tidak ada kata hijrah kalau tidak diikuti dengan jihad. Begitu juga tidak ada kata jihad kalau tidak didahului dengan hijrah, dan tidak ada kata hijrah kalau tidak didahului dengan iman. Untuk itu iman yang sudah kita bina, kita jaga, kita pelihara di dalam dada ini memang kita benar-benar kita jaga, karena iman adalah merupakan suatu keyakinan diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka dari itu salah satu ciri orang beriman adalah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya
bertambah imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya ialah orang yang beriman adalah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, baik ayat yang qauliyah, ayat yang terucap dalam Al-Quran, atau ayat-ayat kauniyah, ayat yang tercipta oleh alam, maka bertambah imannya, dan hanya pada Allah kita berpasrah diri. Siapakah mereka? Yaitu alladzina yuqimuna sholata wa mimma yunfiqun, yaitu orang yang mendirikan sholat dan memberikan sebagian hartanya diinfakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman sejati. Untuk itu, manakah kita ingin disebut orang beriman, mari kita jaga sholat kita pelihara sholat kita, sehingga manakala kita senantiasa menjaga sholat, insya Allah kita termasuk orang-orang yang memiliki iman sejati. Kemudian yang kedua adalah setelah iman ada hijrah. Hijrah artinya berpindah tempat dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang aman. Hijrah adalah istilah ada meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hakikat hijrah setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah hijrah secara i'tiqadi. Artinya apa? Yaitu berpindah, meninggalkan. Yaitu apa? Keyakinan syirik menuju tauhid. Dari itu, ketika masih ada kesyirikan di dalam diri kita, mari kita segera perbarui kita dengan memperbarui kalimat la ilaha illallah. Jadidu imanakum bila illallah. Perbarui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Hingga apapun yang terjadi sampai kita mati, tetap berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha adalah kalimat yang besar, kalimat yang memiliki faedah yang sangat luar biasa. Hingga barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baginya adalah jannah. Dan kalimat la ilaha adalah sebaik-baik zikir. Afdhalu dzikri fa'ama annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Maka dari dengan memperbanyak zikir, hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikrinil qulub, ingatlah hanya dengan Allah yang banyak hati kita akan menjadi tenang. Dengan demikian, manakala kita meninggalkan bentuk kesyirikan yang kita jumpai di masyarakat, kemudian menuju yaitu tauhid, hanya Allah yang kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang berhijrah. Muslimin jamaah salat Jumat rahmatullah. Adapun hakikat hijrah yang kedua adalah hijrah secara fikriyah, yaitu meninggalkan pola pikir jahiliyah menuju pola pikir Islamiyah. Kita tahu bahwa di masyarakat banyak sekali pola pikir jahiliyah yang ada di sekitar kita. Lihat saja ketika di bulan Muharram, banyak sekali saudara kita yang tidak mau punya kerja. Katanya kalau mengadakan akan kena bala. Lah ini perlu diluruskan. Karena apa? Bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia. Maka itu ketika pola pikir jahiliyah ini kita tinggalkan menuju pola pikir Islamiyah, insya Allah kita akan selamat. Pola pikir Islamiyah adalah pola pikir secara Islam, hingga semua bulan adalah sama, semua hari adalah sama. Pada itu ketika kita mempelajari Islam ibarat suatu bangunan, ada fondasinya, ada dindingnya, dan ada atapnya. Sehingga manakala kita sudah masuk ke dalam agama Islam, mari kita sempurnakan keislaman kita. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fil kafah wa la tattabi'u syaitan innahu lakum mubin. Hai orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam secara kafah dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.
Untuk itu, sebagai fondasi agama Islam adalah kita harus memahami arkanul iman dan arkanul Islam, rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Kemudian sebagai dindingnya adalah sistem kehidupan yang dialami oleh manusia. Kita perlu pelajari apakah politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sebagainya. Ini semua ada sesuai dengan tupoksinya. Kita selesaikan mana yang ahli keamanan, silakan keamanan. Yang ahli pendidikan, silakan ahli bidang pendidikan. Yang ahli kesehatan, silakan bidang kesehatan, dan sebagainya. Yang jelas manakala kita bisa mengisi pos-pos sistem kehidupan yang kita miliki, insya Allah kita akan menjadi kuat. Dan sebagai puncaknya, sebagai atap dari Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Juga yaitu jihad fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kemudian yang ketiga adalah hijrah secara syu'uriyah, yaitu meninggalkan perasaan-perasaan penyakit hati yang sakit menuju hati yang hidup. Ketika kita memiliki sifat yang sombong, iri hati, dengki dan sebagainya, kita tinggalkan. Kita menuju sifat yaitu hati yang selalu qanaah, tawadhu, pasrah, bersyukur, bersabar dan sebagainya. Dengan demikian manakala kita memiliki sifat sabar, syukur, tawakal, tawadhu, qanaah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhijrah. Kemudian yang keempat adalah hijrah secara sulukiyah, yaitu meninggalkan perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji, meninggalkan akhlakul mazmumah menuju akhlakul karimah. Dengan demikian manakala kita masih memiliki perilaku tercela, mari kita tinggalkan menuju yaitu perilaku yang terpuji. Dengan mengetahui 4 hakikat ini, insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk meraih kemenangan. Nah, dari itu sebagai kataku yang ketiga agar kita meraih kemenangan, yaitu dengan jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya. Ulaika a'zamu darajatan indallah wa ulaika minal faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dengan kata lain, 3 kata kunci ini, iman, hijrah, dan jihad ini memang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Tetapi ketika kata kunci ini, iman, hijrah, dan jihad memang harus bersatu. Tidak ada iman kalau tidak diikuti dengan hijrah, dan tidak ada hijrah kalau tidak diikuti dengan jihad. Tidak ada jihad kalau tidak didahului dengan hijrah, dan tidak ada hijrah kalau tidak didahului dengan iman ini. Maka dari itu antara iman, hijrah, dan jihad ini adalah merupakan kata kunci untuk meraih kemenangan. Untuk meraih kemenangan memang diperlukan yaitu kekuatan. Untuk bisa kita kuat, menjadi kuat, kita perlu berjamaah. Untuk bisa berjamaah, kita perlu yaitu menumbuhkan silaturahmi di antara kita. Karena sebagai kata kunci untuk meraih kemenangan adalah kata dasarnya adalah silaturahmi. Dari silaturahmi ini akan muncul yaitu sikap untuk berjamaah. Dari berjamaah kita bisa bersatu menuju kesatuan dan persatuan. Karena kalau kita sudah bersatu, maka ketika ada musuh datang, kita bisa meraih kemenangan. Itulah 3 kata kunci kemenangan. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala agar kita mendapatkan kemudahan di dalam memperoleh kemenangan di dalam menghadapi musuh-musuh, apakah itu yang berupa setan, apakah manusia, ataukah yang lain. Yang manakala kita memiliki iman, hijrah, dan jihad, insya Allah kita akan memperoleh suatu kemenangan. Demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan ada hatinya. Barakallahu fiikum azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.